ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kembali kita diberikan segala kemudahan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah. Dan kita masih berkutat di tahun ke-10 Hijriyah, di mana 10 kenabian, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memulai menyebarkan dakwahnya di luar kota Mekah, sehingga beliau alaihi salatu wassalam menawarkan Islam kepada orang-orang pendatang. Dan momen yang biasanya digunakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menawarkan al-Islam adalah momen haji. Momen haji, sebagaimana pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bagaimana kisah keislamannya Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Abu Dzar Al-Ghifari merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tinggal di pinggiran kota Madinah dari suku Ghifar. Tinggal di pinggiran kota Madinah dari suku Ghifar, beserta juga sahabat-sahabat yang lain yang telah ditawarkan dan masuk Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebelum kita beranjak lebih jauh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dakwah al-Islam kepada mereka yang tinggal di luar kota Mekah pada tahun ke-10 kenabian, di sini ada sebuah peristiwa besar yang mana seringkali dinamakan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Di mana Al-Isra itu adalah perjalanan malam hari. Sehingga yang dimaksud ketika disebut Al-Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Adapun Al-Mi'raj itu naik. Sehingga Al-Isra perjalanan di buminya, Al-Mi'raj itu naiknya. Dan Al-Isra wal Mi'raj terjadi dalam satu malam. Sehingga dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam satu malam, plus naiknya ke langit yang ke-7 dan ke atasnya itu juga dalam satu malam. Kita baca di sini kata penulis rahimahullahu taala Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj, kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa ikhtalafa fi ta'yin zamanihi ala aqwali syatta. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan sih Isra Mi'raj itu, kapan? Ada yang bilang kana al-Isra fi sanati allati akramahu Allah fiha bin nubuwah. Ada yang bilang Isra Mi'raj itu terjadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu. Ada yang bilang demikian. Ada pula yang bilang ba'da al-mab'atsi bi khamsi sinin. Setelah 5 tahun menjadi kenabian. Setelah 5 tahun setelah menjadi atau menerima wahyu. Ada juga yang bilang kana lailatas sabi' wal 20 min syahrir Rajab. Ada yang bilang Isra Mi'raj itu 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Ada juga yang bilang selain dari itu. Maka ini merupakan pendapat-pendapat para sejarawan Islam. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah bagaimana mereka sepakat bahwa Isra Mi'raj itu
terjadi setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga kalau misalnya mau dikompromikan, Khadijah wafat radhiyallahu taala anha itu pada bulan Ramadan tahun ke-10. Dan yang namanya Ramadan itu setelah Rajab. Yang namanya Ramadan itu setelah Rajab. Enggak ada sejarahnya Ramadan sebelum Rajab. Jadi Rajab dulu, Sya'ban, Ramadan. Sehingga Isra Mi'raj kemungkinannya kalau enggak Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemungkinannya itu aja. Lebih tepatnya wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini bagaimana menurut penulis rahimahullah taala penentuan bahwa Isra Mi'raj pada bulan Rajab itu dasarnya kurang kuat. Wallahu taala a'lam. Kemudian membawakan kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi jasadihi ala sahih min al Masjidil Haram ila Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wa wasallam diperjalankan pada malam hari. Jadi bagaimana istilah yang digunakan itu adalah diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau misalnya kemampuan manusia sendiri, naturalnya manusia nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Tetapi yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala bi jasadihi ala sahih. Jadi Nabi itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ruh plus jasadnya. Ruh plus jasadnya. Jadi bukan cuma ruhnya doang, apalagi ada yang bilang itu cuma sekedar mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La. Ruh plus jasad. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Sebagaimana kita tahu kalau dikatakan seorang hamba nggak mungkin ruhnya doang, tetapi ruh plus badan orangnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kepada Baitul Al-Maqdis. Khallasahullahu minal yahud. Amin ya rabbal alamin. Sampai di Baitul Maqdis, gimana caranya? Raqiban alal buraq. Menunggangi buraq. Jadi buraq ini merupakan sebuah binatang tunggangan. Lebih kecil dari kuda dia. Dia lebih kecil dari kuda. Nemunya di mana? Enggak nemu di mana-mana, tapi Jibril yang bawa. Jibril alaihissalam yang membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya buraq, naikin. Satu langkahnya itu sebagaimana sejauh mata memandang. Maka saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki buraq dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sahibahu Jibril alaihi wassalam. Ditemani oleh Jibril alaihi wassalam. Fanazala hunak. Sampai di Masjidil Aqsa wa shalla bil anbiya imaman wa rabatul buraq bi halaqati babil masjid. Maka sampai di Masjidil Aqsa itu buraq diikat. Jadi binatang beneran ini diikat sebagaimana mengikat kuda, mengikat unta, diikat di depan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk ke Masjidil Aqsa dan Nabi pun salat di Masjidil Aqsa sebagai imam dan makmumnya itu adalah para anbiya. Para anbiya. Tsumma urija bihi tilka lailah. Kemudian setelah salat 2 rakaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala min Baitul Maqdis ila sama'id dunya. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Fastaftaha lahu Jibril fafutiha lah. Maka orang kalau menembus langit dunia itu harus ada izin. Oleh karena itu kalau misalnya para jin-jin itu mau mendengar kabar-kabar langit, itu mereka akan dilemparkan oleh sinar-sinar api dari langit. Karena nggak ada izin. Kalau mau nembus harus ada izin. Nah, maka di sini yang minta izin itu adalah Jibril. Buka, maka dibuka. Maka naiklah bersama Jibril alaihissalam Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'a hunalik Adama abal bashar. Maka saat itu di langit yang pertama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Adam alaihissalam abal bashar. Abaknya atau bapaknya seluruh manusia. Fasallama alaihi.
Maka Nabi pun mengucapkan salam, farahaba bihi wa radda alaihi salam, kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa aqarra bi nubuwatihi, dan juga Nabi Adam menetapkan memang ini adalah nabi, artinya ditetapkan. Nabi Adam mengakui bahwa yang datang bersama Jibril ini merupakan seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, wa arahu Allahu arwahas suada an yaminihi wa arwaha al ashqiya an yasarihi. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang pertama, di sisi kanannya itu adalah ruh-ruhnya orang yang bahagia, orang yang beruntung. Sedangkan di sisi kirinya adalah orang-orang ruh-ruhnya orang-orang yang menderita. Tsumma urija bihi ila sama'i tsaniyah. Kemudian dari langit yang pertama naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftaha lahu. Sama, kalau langit pertama butuh izin, maka langit kedua juga butuh izin. Yang minta izin itu adalah Jibril alaihissalam. Buka, tolong dibuka. Fara'a fiha, maka setelah dibuka, Nabi SAW naik bersama Jibril. Maka di situ ketemu Yahya ibn Zakaria wa Isa ibn Maryam. Di langit yang kedua ada Nabi Yahya dan juga ada Nabi Isa. Falakiyahuma wa sallama alaihima. Maka Nabi pun memberikan salam kepada mereka berdua, faradda alaihi wa rahaba bih. Maka mereka berdua, Nabi Yahya maupun Nabi Isa, membalas salamnya, wa aqarra bi nubuwatihi, dan mereka berdua pun menetapkan bahwa ini memang nabi, seorang nabi. Tsumma urija bihi ila as-sama'i tsalitsah. Naik lagi dari langit kedua ke langit yang ketiga. Fara'a fiha Yusuf. Maka di situ Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf, fasallama alaihi faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwati. Sama dengan langit-langit sebelumnya. Setelah ketemu Yusuf, naik lagi ke langit yang keempat, di situ ketemu Nabi Idris. Kemudian naik ke langit yang kelima, di situ ketemu Nabi Harun. Kemudian naik ke langit yang keenam, falaqiya fiha Musa ibn Imran. Maka di langit yang keenam, Nabi SAW ketemu dengan Nabi Musa ibnu Imran. Fasallama alaih. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwatihi. Kemudian sama seperti langit-langit sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam menjawab salam Nabi SAW. Kemudian ditetapkan bahwa beliau merupakan Nabi. Falamma jawazahu baka Musa. Maka tatkala Nabi SAW mau naik, setelah naik yang ke langit yang ketujuh, maka di langit yang keenam itu Nabi Musa alaihissalam menangis. Beliau nangis alaihissalam, faqilalah ma yubkik. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Musa, engkau menangis karena apa? Apa yang membuatmu menangis? Dia bilang, abki. Saya menangis. Kenapa? Li'anna gulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannah min ummatihi akthar mimma yadkhuluha min ummati. Nabi Musa nangis karena dia tahu bahwa anak muda yang barusan lewat itu, kata Nabi Musa alaihissalam, anak muda yang barusan lewat itu tadi, maka umatnya itu lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku. Artinya ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Nabi Musa pun menangis. Kenapa? Ya tentunya ini merupakan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma urija bihi ila as-sama'i as-sabi'ah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang ketujuh. Falaqiya fiha Ibrahim alaihi salam. Maka di langit yang ketujuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ibrahim alaihi salam, fasallama alaihi. Maka Nabi pun mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, faradda alaihi. Maka Nabi Ibrahim pun membalas salamnya, wa aqarra bi nubuwatihi, dan menetapkan bahwa ini memang nabi. Maka setelah langit yang ketujuh, di sini dibawakan oleh penulis rahimahullah, tsumma rufi'a ila sidratil muntaha. Kemudian naiklah ke atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh itu ada yang namanya sidratul muntaha. Sidr itu namanya pohon bidara. Muntaha artinya udah nggak ada lagi yang bisa tinggi dari itu. Artinya udah tidak diizinkan lagi. Sudah tidak diizinkan lagi. Artinya ini udah mentok-mentoknya. Tapi betulan bentuknya itu adalah pohon. Walaupun sama-sama namanya sidr,
pohon bidara di sana dengan pohon bidara di sini tentu namanya doang yang sama, tapi hakikatnya tentu berbeda. Maka tatkala Nabi SAW diangkat ke atas ke langit yang ketujuh, di situ beliau alaihi salatu wasallam melihat Sidratul Muntaha. Kata beliau rahimahullah taala, fa idza nabquha mithlu qilali hajar. Itu pohon memiliki buah yang buahnya itu besarnya layaknya kendi dari negeri Hajar. Kendi dari negeri Hajar, artinya buahnya itu besar. Buahnya besar. Wa idza waraquha mithlu adhanil filah. Dan daun-daunnya itu layaknya kupingnya gajah. Buahnya layaknya kendi, daunnya itu layaknya kuping-kuping gajah. Daunnya besar. Kuping gajah besar. Thumma ghasyiha firashun min dhahab. Dan di sekeliling pohon tersebut banyak serangga-serangga yang terbuat dari emas. Serangga-serangga yang terbuat dari emas. Wa nurun wa alwanun fataghayyarat. Dan pohon tersebut memiliki cahaya dan warna yang semuanya itu berganti-ganti. Cahaya dan warna yang berganti-ganti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ma zaghal basar." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat Sidratul Muntaha, Nabi SAW itu tidak menengok ke yang lain. Dia tetap melihat ini, itu betapa indahnya itu Sidratul Muntaha. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yasifaha min hasaniha. Gak ada satupun manusia dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun makhluknya, baik manusia, baik jin, baik malaikat, yang sanggup untuk mendeskripsikan bagaimana indahnya itu Sidratul Muntaha. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, indaha jannatul ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga. Ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua jadi penduduknya. Amin. Kemudian setelah Sidratul Muntaha, thumma rufi'a lahu al-baitul ma'mur. Nabi SAW diangkat menuju tempat yang namanya itu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu layaknya Ka'bahnya malaikat. Kalau di sini Ka'bahnya itu ya adalah bangunan yang kita miliki, masya Allah, alhamdulillah, itu Ka'bah di Mekah, yang dimana orang-orang itu mengelilingi, bertawaf di sekelilingnya dan ingin ke sana beribadah di sana. Kalau di langit, maka para malaikat itu ingin beribadahnya itu di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Oleh karena itu sebagian riwayat disebutkan bahwa antara Ka'bah kalau ditarik garis lurus ke atas itu nanti sederajat itu, sejajar dengan Baitul Ma'mur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ka'bah itu adalah tempat paling afdolnya beribadah di muka bumi, maka Baitul Ma'mur adalah tempat paling mulianya yang para malaikat itu beribadah di atas langit. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin thumma la ya'udun. Yang setiap harinya, kalau malaikat itu udah masuk, setiap harinya malaikat yang masuk itu 70.000 malaikat. 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Kalau sudah masuk ke Baitul Ma'mur, thumma la ya'udun, maka mereka nggak mau keluar. Nggak ada yang keluar dari Baitul Ma'mur. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah, mungkin sesuai tiket aja, pulangnya pulang. Tapi kalau udah masuk Baitul Ma'mur, maka malaikat itu nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, sepanjang waktu. Sepanjang masa, sepanjang waktu. Kemudian setelah itu kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Tsumma adkhalal jannah." Kemudian aku pun adkhulul jannah. Kemudian aku pun masuk ke surga. Masuk ke surga. Fa idza fiha habailul lu'lu' wa idza turabuhal misk. Maka sebagaimana kita ketahui dengan permata-permatanya maupun berlian-berliannya, dengan misik-misik yang Allah Subhanahu wa taala telah taruh di surganya tersebut, maka
kemudian Nabi SAW diangkat ke tempat tersebut. Tsumma urija bihi ilal jabbari jalla jalaluh. Kemudian setelah surga, Nabi SAW diangkat lagi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, tempat yang lebih tinggi, maka disitulah kata Nabi SAW dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Sehingga di sini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di ketinggian. Tak butuh dengan apa yang di bawahnya, tak butuh dengan apa yang makhluk di bawahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas ketinggian sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya tabaraka wa ta'ala. Maka di situ Nabi SAW bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat bifuadihi, melihat dengan hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak dilihat dengan mata kepalanya Nabi SAW, sebagaimana riwayat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahwa ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak melihat secara langsung. Hijabuhun nur, hijabnya itu ada cahaya, ada cahaya. Maka disitulah Nabi SAW diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban sholat. Maka saat itu Nabi SAW, sebagaimana ma'ruf kisahnya Isra dan Mi'raj, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi khamsina shalah. Salat 50 waktu. Salat 50 waktu. Kemudian setelah Nabi SAW turun sampai ke langit yang ke-6, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam, ditanya oleh Nabi Musa alaihi salam, berapa waktu salatnya? Kata Nabi SAW, 50 waktu. Kata Nabi Musa alaihi salam, dia bilang, saya sudah berusaha sedemikian rupa untuk mendidik Bani Israel sebenar-benarnya didikan. Bersamaan dengan itu 50 waktu Bani Israel nggak mampu. Jadi saya yakin juga umat kamu juga nggak mampu. Daripada begitu mendingan kamu balik minta at-takhfif, minta untuk dikurangi. Kemudian Nabi SAW pun faltafatu ila Jibril. Maka dia disuruh Nabi Musa kan untuk balik. Mau balik lagi, ya yang minta izin kan Jibril. Dia lihat Jibril. Kemudian Jibril pun mengisyarat, aina'am, bisa? Bisa. Kemudian Nabi pun kembali lagi ke tempat, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fawadha'a anhu asyra, mengurangi dari 50 menjadi 10 waktu. Menjadi 10 waktu, balik lagi ke langit yang itu, ketemu Nabi Musa alaihissalam, ditanya berapa waktu? 10 waktu. Nabi Musa alaihissalam juga bilang, saya pernah mendidik Bani Israel sedemikian rupa, itu 10 waktu Bani Israel nggak mampu. Begitu juga kayaknya umatmu juga nggak akan mampu. Balik lagi. Kemudian Nabi SAW kembali lagi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dari 10 kemudian dijadikan menjadi 5. Menjadi 5. Turun lagi ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam masih bilang kepada Nabi SAW, masih berat. 5 ini masih berat. Hanya saja kata Nabi SAW, qad istahyaitu min rabbi walakinni arda wa uslim. Sungguh saya telah malu dari meminta banyak dari Rabbku, tetapi aku sekarang itu sudah ridha dan uslim, sudah menerima. Ridha dan tunduk, uslim dia. Nabi SAW. Maka walaupun yang 5 waktu ini, sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di situ, hiya khamsun wa hiya khamsun. Walaupun 5 waktu, tetapi pahalanya itu bagaikan 50 waktu. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana keagungan qadrus shalah, kadar salat di tengah-tengah umat Islam. Salat itu merupakan satu-satunya ibadah, dalam artian ibadah mahd, yang ada gerak-geriknya, ada tuntunannya,
yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikannya itu dari langit. Yang lain, yang puasa, yang zakat, yang jihad, yang waris, yang macam-macam, yang haji, yang umroh, ini semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi berada di bumi. Tetapi kalau salat, Allah Subhanahu wa taala kasih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dari langit. Menunjukkan betapa agungnya ini salat. Dan salat ini merupakan karakteristiknya seluruh para rasul. Para rasul itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikanlah aku dan juga keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Jadi dari Nabi Ibrahim bahkan nabi-nabi sebelumnya itu syariat salat adalah syariat yang di tengah-tengah mereka. Menunjukkan betapa tingginya, harganya. Apapun uzurnya, salat itu enggak jatuh. Mau sakit, enggak bisa berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, baring. Gitu. Enggak bisa berbaring pakai isyarat, pakai mata, harus salat. Mau keadaan aman, salat. Mau keadaan jihad fisabilillah sekalipun di depan lagi ada musuh yang siap mengancam jiwa orang yang lagi mau salat, wajib salat dengan salat al-khauf. Wajib sholat. Artinya mau keadaannya bagaimanapun juga, sholat adalah kewajiban yang gak bisa ditawar-tawar. Gak bisa 5 waktu, harus. Gak bisa cuma 4 Ustaz. Masya Allah si fulan rajin sholatnya. Maksud antum rajin gimana? Ya subuh sih, tinggal subuh doang dia yang belum. Yang kayak gini bukan rajin sholat. Karena sholat itu harus 5. Gak bisa kalau cuma zuhur, asar, maghrib, isya, terus dia bilang si fulan rajin sholat. Lah nggak bisa Pak, yang wajib itu 5. Nggak bisa dikorting jadi 4 terus jadi rajin. Nggak. Kalau rajin sholat itu adalah sesuatu kata-kata yang bisa dipakai untuk sholat sunnah. Naam. Kalau sholat sunnah, rajin sholat sunnahnya, iya. Tapi kalau rajin sholat wajibnya, nggak ada. Baik muslim maupun apapun dia, kedudukannya, baik yang ustadz, ulama, awam, pedagang, semuanya wajib sholat 5 waktu. Wajib sholat 5 waktu. Kalau sholat sunnah rajin, alhamdulillah, betul. Gitu. Tapi kalau sholat 5 waktu dibilang rajin, ini nggak ada masalah rajin, nggak rajin. Emang harus. 5 waktu itu harus, nggak bisa ditawar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan satu-satunya yang seperti ini dari atas langit. Dan yang lebih tinggi dari salat itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah 10 tahun dipondasikan jiwanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling agung di dalam Islam adalah syariat tauhid, kemudian setelahnya itu adalah as-shalah. Kemudian setelah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana ma'ruf diperlihatkan penduduk jannah, diperlihatkan penduduk nar beserta seluk-beluknya sebagaimana sudah sering kita simak dalam kajian-kajian maupun dalam pemaparan ustadz-ustadz yang lain, masyaallah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun setelah Isra Mi'raj, ini semuanya semalam. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7 turun, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram. Itu semuanya satu waktu, satu malam. Kemudian sampai di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti cerita, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan sholat 5 waktu. Terus dia cerita, gimana cara mewajibkannya? Cara mewajibkannya itu saya dari sini berangkat ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa diangkat ke atas langit yang ke-7. Para musyrikin Quraisy saat itu bilang, wah, ini lagi, ya kan, ini lagi nih, ngada-ngada lagi. Maka mereka menentukan bahwa ini dia nih kesempatan empuk untuk kita celak. Gimana bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu aja satu malam udah nggak mungkin. Ini pakai ditambah-tambah ke langit yang ke-7, nggak mungkin. Sebagaimana kalau zaman kita kecil dulu. Ya kan, kalau misalnya ada orang itu udah pernah ke Dufan gitu kan, terus kita ragu, ya kita nanya, emang di Dufan ada apaan? Kan gitu kan. Musyrikin juga sama, udah pernah ke Masjidil Aqsa, emang di Masjidil Aqsa kayak gimana?
Ditanya. Yang nanya saat itu udah pernah ke Masjidil Aqsa. Jadi mau ngetes dia. Di Masjidil Aqsa gimana? Temboknya warna apa? Bentuknya gimana? Jalurnya lewat mana? Subhanallah, Nabi SAW jawab. Jalurnya lewat sini, lewat sini. Ini jalur yang biasa diterima oleh pedagang. Nanti kalau udah nyampe Masjidil Aqsa, temboknya warna ini, luasnya begini, bentuknya begini. Saat itu musyrikin Quraisy langsung bilang, benar ini. Benar ini deskripsi orang yang udah pernah nyampe di situ. Benar, cuman kita sama-sama tahu bahwa musyrikin Quraisy saat itu nggak mau menerima apapun kebenaran dari Nabi SAW. Yang penting pokoknya dicela aja dan ditolak. Kemudian setelah itu nggak cukup, pergi ke rumahnya Abu Bakar, diketok pintu rumahnya, dibuka oleh Abu Bakar radhiyallahu taalaan, ditanya, udah dengar belum tuh? Dengar apaan? Itu kata teman kamu. Teman kamu tuh si Muhammad katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke langit ketujuh dalam satu malam. Udah dengar belum? Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seandainya dia bilang yang jauh lebih dahsyat dari itu, saya percaya. Saya percaya. Maka sejak saat itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu disebutkan sebagai As-Siddiq. As-Siddiq yaitu orang yang membenarkan. Segala apa yang Nabi SAW bilang, maka dibenarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan kita insyaallah sekarang kita lanjut kepada bagaimana setelah itu Nabi SAW melanjutkan dakwahnya dengan menawarkan Islam kepada penduduk yang ada di luar Mekah. Taib. Jadi Isra dan Mi'raj itu kan 10 kenabian. 10 kenabian. Sedangkan hijrah ke Madinah itu 13 kenabian. Sebagaimana kita udah pernah singgung bahwa sebelum hijrah Nabi SAW itu telah mempersiapkan apa yang terjadi di tengah-tengah ini. Jadi dari tahun ke-11, ke-12 sampai ke-13 itu Nabi SAW ada prosesnya. Jadi nggak semerta-merta, yuk hijrah ke Madinah, ayo berangkat nggak gitu. Tetapi ada prosesnya. Di tahun yang ke-11, sebagaimana Nabi SAW itu biasa menggunakan momen-momen haji, Kenapa? Karena kalau momen haji penduduk luar Mekah itu pada datang. Kalau misalnya bukan musim haji, ya ini penduduk Mekah yang bisa dibilang prospeknya udah kecil. Mereka udah sepakat untuk tidak menerima apapun dari Nabi SAW. Sehingga momen haji ini merupakan momen yang berharga. Tatkala ada momen haji, maka Nabi SAW itu menawarkan Islam itu pada malam hari. Malam hari. Kenapa malam hari? Karena walaupun musyrikin ini udah nggak mau menerima dakwah, mereka juga nggak mau dakwah ini tersebar. Kalau dilaksanakan siang-siang, digangguin, direcokin sama mereka. Maka untuk nggak direcokin, nggak digangguin, Nabi SAW bilang, ya udah, kalau kayak gitu malam hari aja. Kalau misalnya mau mengganggu, ya otomatis antum harus siap rela bergadang. Sehingga Nabi SAW melakukan malam hari. Maka suatu malam di momen haji ini, Nabi SAW ditemani oleh Abu Bakar dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain jalan-jalan gitu, menawarkan Islam dari qabilah ke qabilah. Sebagaimana kita tahu Nabi SAW itu menawarkan Islam bukan cuma yang di Mekah doang, di dalam kota Mekahnya, tetapi sampai ke Mina, sampai ke daerah-daerah sekitar Mekah. Makanya nyampailah dia di Mina, di daerah namanya Aqabah. Di sini Nabi SAW lagi jalan, ternyata ada segerombolan orang, 6 orang. Ada 6 orang.
Dan kita sama-sama tahu bahwa kebiasaannya Nabi SAW kalau mau menawarkan tauhid itu udah nggak pakai tedeng aling-aling, langsung datangin aja. Datang ya mungkin nggak assalamualaikum, artinya saat itu Mas dari mana, kayak gitulah bahasa Indonesianya. Maka langsung didatangin ini 6 orang, langsung ditanyakan oleh Nabi SAW, maaf dari mana masnya? Maka dia bilang kami dari Madinah. Dari mana Madinahnya? Madinahnya itu suku Khazraj. Maka Nabi pun bilang, saya Muhammad. Sedangkan orang Madinah udah tahu namanya Nabi Muhammad SAW udah sampai di Madinah, sebagaimana sampai kabarnya itu kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kita udah singgung pada pertemuan yang lalu. Maka Nabi SAW setelah dibilang kami dari suku Khazraj, Nabi pun bilang, oh temannya orang-orang Yahudi. Maka mereka bilang, nah betul, kami adalah sekutunya. Berarti Khazraj ini adalah sekutunya Yahudi. Sekutu. Kalau Aus dia bukan, dan jumlahnya lebih sedikit. Makanya sebagian dari mereka meminta bantuan dari suku Quraisy. Suku Khazraj sekutunya Yahudi. Maka Nabi SAW tahu kalau sekutunya Yahudi pasti ada tahu-tahu dikit tentang akidahnya orang Yahudi. Pasti tahu-tahu dikit. Maka Nabi SAW langsung menawarkan, oh sekutunya Yahudi, boleh kita ngobrol sebentar? Maka orang Madinah bilang boleh, silahkan aja. Kemudian Nabi SAW menjelaskan Islam, menjelaskan konsekuensi dari tauhid, kemudian menjelaskan bagaimana apa ajaran yang dia bawa SAW. Saat itu suku Khazraj ini dia bilang, kita kan tahu ya bahwa Jaziratul Arab saat itu di sini Mekah, di sini Madinah, orang-orang Yahudi tatkala terusir dari Filistin, maka mereka mencari tempat-tempat tinggal, dan tinggalnya itu salah satunya itu adalah di Madinah. Tatkala mereka tinggal di Madinah, mereka juga diisengin. Karena mereka itu terkenal sebagai suku yang pengecut. Sehingga kalau diisengin gak berani balas. Diisengin lah sama suku-suku Madinah saat itu. Sama-sama suku sekitar Madinah saat itu. Nah, yang biasa mereka bilang kepada orang-orang yang ngisengin saat itu, kata orang Yahudi, tunggu aja kalau nanti ada nabi yang ciri-cirinya begini, kami akan berperang di belakang nabi tersebut dan membantai kalian semua. Sehingga tatkala Nabi SAW menawarkan Islam, kayak gini loh yang saya bawa, suku Khazraj ini ingat apa yang dibilang oleh si Yahudi. Dia bilang, loh kayaknya ini nabi yang dicerita-ceritain orang Yahudi deh. Kayaknya nih dia nih. Udah di dia nih, udah benar nih. Maka suku 6 orang dari Madinah ini, saat itu masih Yathrib, dia bilang, gini aja. Daripada entar Yahudi yang duluan beriman sama dia, kenapa enggak kita duluan yang beriman? Karena kalau Yahudi nanti beriman kita enggak, beneran lagi kita dikalahin, beneran lagi kita dibantai sama mereka. Daripada itu kejadian, kita duluan deh yang beriman. Toh yang diajarin, yang dibawa juga bagus. Gimana? Akhirnya 6 orang ini setuju. Ya udah kita beriman duluan. Kita bawa ajarannya, kita balik ke Madinah, kita dakwahkan al-Islam. Mudah-mudahan yang kayak gitu membawa kebaikan bagi kita semua. Akhirnya 6 orang ini baliklah ke Madinah untuk mendakwahkan al-Islam. Maka saat itu al-Islam masuk di Madinah secara sudah mulai terlihat terang itu pada tahun ke-11. Dan insya Allah pada tahun ke-12 ini juga akan ada insiden-insiden selanjutnya yang akan kita singgung pada pertemuan berikutnya. Baik, ana kira cukup insyaallah. Naktafi bihadza. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم